banyak yang tidak bisa hadir kemari karena kaitan kewajiban dan tugasnya, walaupun honor tugas berjalan, Pak. Bapak pimpinan yang hormati, saya sedikit saja menyampaikan dan mengantarkan untuk teman-teman kami nanti perawat honor ini, saya sampaikan hal-hal yang menjadi keresahan dan harapan-harapan kepada Bapak pimpinan untuk mendapatkan dari saya. Hari ini Pak, yang hadir di sini adalah para anggota kami, yaitu perawat-perawat BPNI ini berjumlah kurang lebih 962.000 Pak di tahun 2015 datanya. 62.000 anggota kita 2015 itu Pak. Dan di antara 962.000 di tahun 2015 Pak datanya. Kami sedang perbarui datanya sekarang. 962.000 perawat. Ini Bu, yang honorer? Bukan, ini seluruh Indonesia. Di antara 962 tersebut, inilah teman-teman kami, saudara kami yang masih berstatus honor yang berkepanjangan dan tenaga kerja sukarela yang bekerja di institusi pelayanan milik pemerintah berupa rumah sakit maupun puskesmas yang berkepanjangan sejak di atas 5 bahkan belasan tahun mereka mengabdi di institusi pelayanan. Berapa jumlahnya Pak? Jumlah honorer itu baru kami kumpulkan di 15 provinsi itu 11.300 orang Pak. Baru 15 provinsi. Belum lagi di wilayah timur yang belum terkumpul, mungkin lebih banyak lagi. Nah, Bapak pimpinan yang saya hormati, kedatangan kami kemari ini adalah didasari oleh menginginkan adanya satu perhatian, menginginkan satu adanya keadilan di dalam melihat perawat ini di dalam konteks pelayanan pada manusia yang merupakan kewajiban kita dan juga merupakan bagian dari abdi negara. Namun di sisi lain, bahwa ada kebijakan-kebijakan terutama pengangkatan CPNS yang kami belum dapatkan keberpihakannya, terutama pada teman-teman kami yang perawat honor ini yang berkepanjangan. Misalnya ada kebijakan pemerintah untuk mengangkat dokter gigi, bidan, PTT menjadi PNS. Tetapi perawat tidak. Sementara kami bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi kami gigit jari Pak. Oleh karena itu kami datang kemari, kiranya Bapak dapat memperjuangkan, dapat memerintahkan pihak-pihak terkait agar teman-teman perawat honor ini bisa diangkat menjadi PNS. Karena apa? Karena mereka telah mengabdi pada institusi pelayanan milik pemerintah yang notabene melayani rakyat. Itu sudah belasan tahun. Wajar kiranya mereka menginginkan satu ada kebijakan yang selama ini mereka hanya mengabdi dari keterbatasan daripada perhatian. Itu yang bisa saya sampaikan secara pendahuluan Bapak pimpinan, sehingga nanti ada koordinator nasional tentang forum perawat honor ini, dan harapan kami juga adalah tidak ada lagi juga penerimaan pegawai tenaga kerja sukarela di instansi pelayanan pemerintah, karena kami ini resikonya sama, tanggung jawabnya sama, bahkan ada beberapa teman kami yang bermasalah secara hukum pun sama dengan PNS, tapi mereka dihargai berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih, dan mohon perhatian Bapak Pimpinan DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPR, Bapak Kepala Dijon, dan Bapak Soleh Wiono dan Bapak Indro. Jadi nama saya Mo Andi Irwan, asal Jateng Pak. Jadi setelah beberapa kali pertemuan itu
permasalahan perawat di Indonesia khususnya honorer Bapak itu dari segi status ketenaga kerjaan dan upah sangat memprihatinkan Bapak. Kita yang sangat berisiko baik tertular penyakit, hukum, dan pelayanan yang sangat masyarakat menuntut pelayanan yang sangat prima. Kita teman-teman yang jadi perawat sukarela hanya digaji di bawah 300.000 ada Bapak, 100.000 ada Bapak, sebulan itu Bapak. Itu kenapa bisa seperti itu? Sedangkan masa kerja mereka juga sudah tidak bisa dibilang cukup 1 tahun 2 tahun Pak, ada yang puluhan tahun Bapak. Bayangkan Pak, seperti itu. Terus mendengar kebijakan seperti ada tenaga profesi yang diproses jadi CPNS, itu secara otomatis melukai kita Pak. Secara psikologis kita bekerja tidak tenang. Dan kenapa mereka diberikan sejatinya perawat adalah yang mengurusi kebutuhan dasar Bapak. Kebutuhan dasar pasien itu dari dasar pasien sampai yang sifatnya emergensi Bapak, kita lakukan. Kenapa tidak diperlakukan dengan sama, tidak diperjuangkan dengan sama? Perawat adalah rakyat ya Bapak. Rakyat juga butuh keadilan. Mungkin teman-teman di sini saya tidak bisa menghambat untuk bisa datang ke Jakarta karena memang sudah benar-benar ini suatu masalah yang sangat berlarut-larut. Makanya teman-teman datang ke sini memohon Bapak-bapak bisa menyelesaikan masalah ini dengan bijak, dan begitu juga pemerintah Bapak. Semoga tidak ada perawat-perawat dengan status ketenaga kerjaan yang sangat tidak jelas dan upah yang di bawah sangat tidak manusiawi. Seperti itu Bapak Fatih. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan kebijakan dan solusi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak. Ustaz masih ada, silakan. 1, 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Yoni Pak, dari perwakilan delegasi perawat honorer Kabupaten Sukabumi. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum DPP Pusat Organisasi PPRI, yang juga saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua di forum honorer pusat pada saya. Begini Pak, sejauhnya sebelum mohon izin Pak, sebelum kesini saya sudah dipertemukan dengan perwakilan di Komisi 2 di bawah terusan, dan apa yang disampaikan sama persis apa yang sekarang disampaikan kepada Bapak. Apa yang disampaikan ketika kami di Komisi 2 sekarang disampaikan lagi kepada Bapak selaku pimpinan DPR. Begini Pak, ketika itu sudah disampaikan, ketika barusan di bawah di Komisi 2, secara langsung kedengaran oleh semua bahwa Komisi 2 akan berjuang ikut mengupayakan nasib kita. Akan tetapi di situ tidak ada rentang waktu yang ditentukan. Artinya bahwa kata berjuang itu kan bisa asumsi daripada teman-teman, karena saya membawa aspirasi perwakilan delegasi Konsul ini dan umumnya masyarakat perawat di Indonesia. Jadi saya harus menyampaikan, karena kita akan dilakukan nasibnya juga dengan pemerintah. Barangkali saja pemikiran teman-teman perawat di luar seperti itu. Jadi ketika kami menjelaskan kepada teman-teman yang di luar, kami harus menjawab apa? Kalau tidak ada rentang waktu yang bisa pasti disampaikan, pemerintah akan mengupayakan nasib kita, nasib perawat honorer. Nah, ini bukan menakut-nakuti pemerintah, tapi ini juga yang mesti dipertimbangkan, karena kami justru merasa takut apabila pemerintah tidak memberikan solusi. Kenapa demikian? Karena saya yakin profesi perawat di rumah sakit itu sangat sentral, berhubungan dengan nyawa masyarakat. Kalau saja bayangkan, misalkan, tapi ini tidak sampai terjadi, misalkan 1 hari saja semua perawat honorer seluruh Indonesia mogok kerja. Nah, ini yang pertimbangannya saya rasa jutaan manusia yang menjadi taruhannya. Nah, ini sama sekali saya tidak mengajak. Ini yang dikhawatirkan karena batas perawat juga manusia mungkin ya kan, dia punya titik kesabaran, dan yang dikhawatirkan sampai saat ini alhamdulillah sesuai dengan rencana, sesuai dengan arahan dari pihak manapun, kita melakukan sampai ke tempat ini dengan tenang, dengan damai, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan aman. Nah, tetapi ketika saya membawa hasil dari studi, tidak ada kejelasan, hanya sebatas mengupayakan, tidak dibarengi dengan rentang waktu, yang dikhawatirkan teman-teman perawat Indonesia malah menjadi
tidak percaya kepada kami yang mewakili untuk datang ke sini. Nah, mohon itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fadlizon yang saya hormati, Bapak Indro dan juga Bapak Saryo Mulyono yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Ega Purnomo, saya perwakilan dari Pati, Jawa Tengah. Maaf Bapak Fadli dan Bapak anggota Dewan DPR RI yang lain. Di sini saya hanya menegaskan bahwasanya betul apa yang dikatakan oleh rekan-rekan saya. Dalam hal ini pengabdian kami hanya dimaknai dengan sebuah penghasilan yang tidak cukup 100.000, bahkan paling banyak 500.000 di sini Bapak setiap bulan. Untuk itu Bapak Fadlizon dan Bapak-Bapak anggota DPR RI yang saya hormati, kiranya kunjungan perawat pada siang hari ini kami membawa misi, yaitu agar pemerintah segera memunculkan formulasi yang sifatnya memihak honorer perawat se-Indonesia. Dorongan itu inspirasi dari apa yang sudah terjadi yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan rekrutnya teman kami menjadi PNS, yaitu teman sebelah. Kenapa perawat tidak? Padahal perjuangan itu justru dimulai dari seorang perawat. Jangan menjadi mohon maaf Pak, sebenarnya tidak perlu saya sebutkan itu Pak. Kemudian kami juga mendorong agar secepatnya DPR RI segera mendorong pemerintah untuk mewujudkan formulasi undang-undang ASN yang sudah direvisi. Insya Allah itu akan memihak honorer semua. Ya. Kemudian dalam hal ini semoga DPR RI bisa menjembatani kami dengan menurunkan sebuah PP atau peraturan pemerintah yang sifatnya merealisasi PP tersebut bisa mengakomodir honorer perawat menjadi PNS. Karena memang sudah disebutkan tadi Pak, pengabdian kami ada yang 20 tahun, bahkan sudah meninggal. Mungkin juga ini imbasnya nanti akan terhadap masa depan perawat di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Memang itu isi dari kami saat ini. Terima kasih Bapak Fadlizon dan Bapak anggota DPR RI yang saya hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kami bisa menangkap apa yang telah disampaikan. Ya. Pertama, terkait dengan bagaimana tuntutan untuk menjadikan saudara-saudara yang berprofesi sebagai perawat untuk menjadi PNS, sebagaimana halnya mungkin profesi-profesi lain yang terkait atau dalam satu rumpun. Ya. Kemudian dengan revisi Undang-Undang ASN, perlu kami sampaikan juga bahwa DPR sebenarnya sudah memutuskan itu menjadi usul inisiatif dari DPR, dan kami tentu sangat mendukung. Saya dan kawan-kawan termasuk yang ada di sini, saya kira sangat mendukung bahwa pegawai honorer yang selama ini tidak mendapatkan haknya secara adil, ini harus mendapatkan hak secara adil ya dari negara. Memang ada kendala-kendala yang menyangkut masalah teknis, misalnya jumlah dan sebagainya. Disinilah saya kira masing-masing profesi harus melakukan juga satu identifikasi terhadap jumlah honorer, siapa yang memang mempunyai hak, mereka yang sudah bekerja berapa tahun, sekian tahun dan sebagainya. Ini saya kira akan sangat jauh membantu karena angkanya memang berubah-ubah. Kita tahu juga masalah ini harusnya diselesaikan sekali dan selesai, karena ini juga menyangkut janji dari pemerintah sebelumnya, dan kita berharap juga kepada pemerintah sekarang. Tentu ada konsekuensi anggaran, tetapi konsekuensi anggaran ya itulah bagian dari tantangan pemerintah untuk menyelesaikan. Dan sebenarnya kalau misalnya dilakukan moratorium penerimaan dulu 1 tahun, mungkin itu juga bisa menyelesaikan, karena yang lama-lama yang sudah bekerja, yang sudah mengabdi cukup lama,
bisa terakomodasi dan mendapatkan haknya. Ini bagian dari prinsip keadilan. Jadi kami sangat mendukung, dari dulu pun sebenarnya mendukung. Tetapi yang masih belum mengambil satu sikap untuk pengangkatan ini kan dari sisi pemerintah. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa DPR ini tugasnya kan fungsinya 3, membuat undang-undang. Jadi revisi ASN itu bagian yang bisa kami lakukan, tapi itu pun harus bersama-sama dengan pemerintah. Tidak bisa hanya DPR saja. Jadi DPR kita usulkan, pemerintah dia bilang tidak mau, ya kita tidak bisa lanjut. Ini karena konstitusi mengatur demikian. Begitu juga hak untuk pengawasan, kita mengawasi pemerintah. Saya kira fungsi pengawasan ini dalam rangka untuk agar masyarakat, terutama termasuk honorer perawat, mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan. Kemudian budgeting, ya. Di sini saya kira ada kaitan dengan kalau ini diterima, berarti ada satu alokasi budget juga untuk penerimaan terhadap honorer. Di sini kita ikut bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi kami mendukung. Bagaimana cara kami mendukung? Ya, revisi undang-undang ASN sudah menjadi inisiatif DPR, tinggal pemerintah yang harus didorong bersama-sama DPR melakukan revisi ini. Kemudian kita juga akan mendukung nanti apa yang aspirasi yang bapak-bapak ibu sampaikan. Tadi juga ada yang di Komisi 2. Kalau di Komisi 2 lebih dikaji langsung, saya bisa sebagai pimpinan DPR menulis surat langsung dari hasil ini juga kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia. Nanti akan saya tulis saja surat langsung kepada pemerintah untuk meneruskan aspirasi dari saudara-saudara. Jadi itu yang akan saya lakukan sebagai satu bentuk, saya kira, penyampaian, karena juga di bidang-bidang lain sudah mulai direkrut sebagai PNS dan lain-lain. Dan saya kira profesi perawat tadi seperti disampaikan adalah profesi yang sangat penting, profesi yang juga langsung menyangkut dan berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang sakit dan bahkan mempunyai resiko yang cukup tinggi. Tadi disampaikan juga bisa tertular penyakit maupun yang lain-lain. Jadi saya kira memang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kalau ada honorer yang tadi jumlahnya dikatakan di 15 provinsi saja ada 11.300, mestinya kita juga mempunyai figur seluruh Indonesia sebenarnya ada berapa yang belum diangkat, gitu ya, yang bekerja di instansi pemerintah. Saya kira harus mendapat dukungan dari PNS. Jadi kami akan sarankan dan kepada pemerintah untuk menerima aspirasi ini dan karena menyangkut juga ribuan orang yang masih belum mendapatkan keadilan. Selanjutnya saya persilakan Pak Sarek, Pak Hendro untuk menambahkan kepada hal lain. Terima kasih pimpinan. Saudara-saudara para perawat, saya sampaikan selamat datang di gedung DPR ini. Mengenai masalah tenaga honorer, ini memang menjadi permasalahan yang ditangani oleh Komisi 2 khususnya. Hanya ingin kami tanyakan kepada saudara-saudara bahwa ini tenaga honorer ini apakah sudah masuk daftar yang usulan dari pemerintah daerah atau belum? Belum. Nah, karena ini saudara tadi ada mengatakan ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang beberapa tahun. Jadi tenaga honorer ini ada beberapa kategori. Tenaga honorer kategori 1 itu adalah tenaga honorer yang seharusnya sudah bersih tahun 2005 itu sudah diangkat semua. Sekarang ada tenaga honorer dengan kategori 2. Sebetulnya saudara-saudara dari pemerintah daerah sekarang ini, saudara-saudara harusnya sudah diusulkan dengan adanya PP nomor 56 tahun 2012. Itu untuk menyelesaikan semua tenaga honorer. Sebenarnya tenaga honorer ini sudah tidak ada lagi.
Namun demikian, memang banyak sekali, ratusan ribu malahan, beberapa puluh ribu yang belum diangkat oleh tenaga kebutuhan honorer ini, termasuk saudara-saudara juga. Sebetulnya pemerintah daerah ini yang sebetulnya punya tanggung jawab mengusulkan saudara-saudara untuk diangkat. Di mana pemerintah daerah dengan PP nomor 56 itu dia harus mengeluarkan namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana bahwa benar-benar saudara ini digaji dari APBD, anggaran pendapatan daerah, yaitu dengan kalau nggak salah pertama kali 100.000 per bulan ya, terus naik 200.000 per bulan, naik 300.000 per bulan. Kalau nggak salah sekarang per bulan tenaga honorer ini mendapatkan 500.000. Itu pun karena 3 bulan baru dibayar. Betul kan? Nah, ini solusinya. Saya senang sekali saudara datang. Baiknya saudara membuat surat berapa tenaga honorer tiap daerah yang belum diangkat. Dan daerah juga tahu bahwa kalian memang belum diangkat. Daerah juga harus punya tanggung jawab. Jadi DPR ini tinggal mendorong. Dan memang tidak hanya saudara saja, terutama juga tenaga guru. Jadi bukan hanya dari perawat, apalagi perawat itu tenaga yang sangat-sangat kita butuhkan, ya toh? Dan melakukan perawatan seperti yang dikatakan, kalian tidak boleh ngantuk, jaga tidak boleh ini. Tapi menjadi perhatian kita semua. Sebenarnya dengan PP 3 nomor 56 itu sudah ada lagi. Kami sarankan, udah saudara-saudara ketua kelompok untuk membuat berapa sih jumlah daripada ini. Kirimkan kepada Komisi 2 DPR ya, karena yang membidangin reformasi birokrasi itu adalah di Komisi 2 ya. Nanti baru pimpinan DPR mendorong kepada Presiden, begitu seperti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Wakil Ketua ya. Dibuat. Sekarang ini ada nggak? Saudara sudah membuat daftar belum? Berapa jumlah nama-nama yang belum diangkat tiap daerah itu? Nanti sampaikan ke Komisi 2 ya. Tadi kan sudah di Komisi 2 belum? Nanti disampaikan berapa jumlahnya. Nanti kita panggil menpannya, BKN-nya kita panggil, gitu, dengan saudara-saudara yang mewakili. Begitu solusinya ya, supaya saudara bisa menjelaskan kepada mereka ini. Jadi tidak bisa langsung diangkat juga, administrasi harus dipenuhi ya, tata cara aturan yang harus kita ikuti. Begitu, kita akan bantu. Pokoknya dari kita ini, apa keluhan kalian, kita sebagai wakil saudara-saudara, kita akan membantu sepenuhnya. Demikian sebagai masukan yang saya berikan ke saudara. Buat daftar berapa yang belum diangkat, sampaikan ke Komisi 2. Nanti kita akan undang Menpan, kita undang BKN ya. Ini loh tenaga honorer dari tenaga perawat yang belum diangkat. Bagaimana dengan pengangkatan yang baru ini, ya toh? Dengan bagaimana dengan revisi undang-undang ASN ini, nanti kita sampaikan. Begitu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR Bapak Fadlizon, yang kami hormati teman-teman PPNI dan seluruh saudaranya, dan saya Pak Sareh. Pada siang hari ini saya mengapresiasi tentang apa yang diperjuangkan oleh teman-teman dari PPNI. Dan saya memandang bahwa bapak-bapak, mas-mas yang ini teriak-teriak di depan dan sebagainya bukanlah demo dan bukanlah apalagi makan, bukan. Tetapi semata-mata menuntut haknya di dalam Indonesia Merdeka ini. Sehingga kami concern di dalam perjuangan bapak-bapak sekalian, mas. Bahkan juga 2 hari sebelum reses, yang reses kali ini saya bersama pimpinan fraksi Gerindra juga menerima beberapa delegasi dari honorer
Tetapi tidak hanya perawat, ada yang perawat, ada yang pertanian, ada perikanan, ada macam-macam semua kita tampung, kita serap aspirasi keinginannya. Dan juga apa yang dilakukan adalah sama, berjuang terus. Oleh karena itu saya apresiasi dan mari kita berjuang. Bahkan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, mas-mas ini sudah betul sebetulnya adalah melalui jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang diperuntukkan untuk bagaimana menuntut haknya. Tapi kenyataannya ada banyak yang buntu, ya enggak? Banyak yang buntu. Apa yang dilakukan mulai jalur-jalur di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan sampai pusat ini. Bahkan pada Desember tahun yang lalu, Pak Yudi sebagai tanggung jawab ASN juga sudah menjanjikan akan mengangkat. Tapi kenyataannya pada bulan Januari dibatalkan. Sehingga pada waktu itu banyak teman-teman juga demo di depan istana, yaitu di Tugu Monas. Bahkan saya sendiri pada waktu itu diajak dan teriak-teriak juga di atas truk. Setelah ini juga masih seperti mahasiswa dulu, teriak-teriak ini. Karena perjuangan kita ingin bagaimana bapak-bapak ini, mas-mas ini bisa melakukan. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan mas-mbak yang ada di sini, bahwa apa yang menjadi komitmen kita ketika bertemu 2 hari sebelum reses ini adalah bahwa memang banyak yang disampaikan oleh pemerintah tentang anggaran yang tidak cukup, budgeting yang tidak cukup. Tetapi kita jelaskan juga bahwa honorer yang belum diangkat seluruh Indonesia ini kurang lebihnya ada 450.000. Sehingga dengan 450 hitungannya menjadi jelimet sampai titik-titik yang detail, terlalu banyak. Tetapi mereka tidak menghitung bahwa setiap tahun ada 150.000 yang pensiun. Otomatis kalau 450.000 dan kurangi 150, 3 tahun mestinya sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kenapa? Ini yang menjadi perjuangan kita untuk ke depan ini bersama dengan teman. Yang kedua juga mempersoalkan bahwa juga menanggung beban pesangon hari tuanya atau pesangon dari PNS yang ada ini setiap tahun 97 triliun. Tapi juga kami ingatkan bahwa yang namanya pensiun ini adalah tabungan pada waktu menjadi PNS, ya enggak? Jadi itu tidak ada kaitannya dengan anggaran, tetapi tabungan yang harus menjadi haknya untuk ini. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada relevansinya lagi ketika nantinya ke perang. Ini yang menjadi perjuangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita perjuangkan bahwa tentang tes masuk menjadi PNS. Kita juga dapat masukan dari AS, dari teman-teman untuk tes ini. Kita sepakat bahwa yang namanya tes yang dilakukan pada waktu sekarang anak-anak ini hanya 1 jam atau 2 jam, bahkan hanya 2 hari. Tetapi outputnya apa? Outputnya adalah ingin mendapatkan PNS yang loyal, PNS yang cakap, dan PNS yang beretika. Tes itu digunakan. Tetapi pemerintah tidak melihat bahwa sebetulnya honorer ini sudah melalui tes. Melalui tes ini berapa tahun? 10 tahun, 5 tahun. Jadi kalau di itu nggak loyal, otomatis tahun pertama dari off, dari honorer. Ya nggak? Kemudian juga ketika mereka itu katakanlah etikanya tidak tadinya tidak tepat, mungkin 5 tahun sudah out. Bahkan kalau kecakapannya, kalau nggak cakap mungkin hanya 2 bulan atau 3 bulan sudah out. Tapi kenyataannya honorer K2, honorer seperti bapak-bapak ini telah cakap, telah loyal, dan etikanya baik sampai 10 tahun. Bahkan sebetulnya oleh karena itu yang namanya tes itu tidak harus sama dengan yang muda-muda ini.
yang baru pas dan sebagainya. Inilah yang menjadi yang ingin perjuangan dan menjadi komitmen Partai Gerindra yang kemudian saya juga Partai Gerindra untuk perjuangan ini. Karena tes yang dilakukan sudah sekian tahun sudah ini dan sudah bisa dinilai cakapnya, loyalnya, dan juga etikanya. Jadi 2 hal ini yang menjadi concern kita di dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Pak Supati akan juga menyertai Pak Presiden untuk menindaklanjuti kasus ini. Hanya saja mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya juga pesan kepada ASN, calon honorer ini, untuk kesatuan dan persatuan ini tetap harus utuh. Karena harus ada komando di sini, tidak bisa pecah-pecah. Karena terus terang kami sendiri sebagai penjebatani antara aspirasi honorer ini dengan pemerintah, ini kadang-kadang bingung, terjadi perpecahan. Mudah-mudahan kalau perawat enggak lah, perawat bisa bersama. Tapi kenyataannya ini ada bilangnya, ceritakan aja supaya nantinya bapak-bapak punya gambaran. Contohnya ada honorer IB. Ini tukang suntik untuk sapi itu. Ini sebenarnya buatan ini. Esminasi buatan. Esminator namanya. Perjuang dan kita fasilitasi. Tetapi pada titik mendekati keberhasilan, ternyata juga dikaji bahwa kalau ASN itu harus nantinya tunduk dan taat dengan aturan-aturan AS. Artinya apa? Gratifikasi tidak boleh. Gratifikasi tidak boleh. Sehingga kalau sudah jadi PNS yang namanya kawin suntik buat sapi, hanya pelayanan, tidak boleh menarik dari masyarakat. Nah, di sini menjadi pecah. Yang satu khususnya untuk daerah-daerah yang ternaknya banyak, dia lebih baik dari PNS. Tetapi daerah-daerah yang tidak ada ternaknya ini menjadi lebih baik dari PNS. Nah, ini kita akan berjuang dan kita debat dengan pemerintah, akhirnya kacau. Karena ada yang bisa, ada yang tidak. Ini akhirnya tidak betul. Ini salah satu contoh. Yang kedua juga yang perlu bahwa biasanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pasti di dalam perjuangan ini ada yang bermain. Ini bermain. Tolong dijaga. Jangan sampai dari ASN ini menjadi ada yang bermain. Artinya ada yang iming-iming pintu belakang, ada apa yang namanya gini itu juga memecahkan kekompakan dari teman-teman honorer. Karena pengalaman saya juga demikian. Ketika saya manggil, ternyata yang satu nggak mau masuk dan minta sendiri di sana sendiri. Ternyata juga berbeda. Inilah yang juga memperberat DPR ini untuk menjadi jembatan dari bapak-bapak honorer. Karena begitu banyaknya, otomatis itu nantinya akan sulit. Oleh karena itu sekali lagi di dalam hal ini kekompakan satu komando dan juga ini terus untuk dijalin, karena ini adalah tuntutan hak dari Bapak Mas, sehingga dengan adanya sistem komando yang tegas, komando yang ini akan memudahkan teman-teman yang di DPR dan juga memudahkan pemerintah untuk mengambil kesimpulan. Ketika yang nuntut aja ini tidak satu kesatuan ini. Jadi sekali lagi ada 2 hal ini yang kami perjuangkan, 2 hal tadi, dan juga ditambah kekompakan dari insya Allah dengan adanya perjuangan yang seperti ini, perjuangan ini kita yang ada di DPR ini menjadi wakil jenengan untuk menuntut hak-hak jenengan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin langsung buat tanggapannya. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kami ingin menggarisbawahi saja usulan kami ini. Yang pertama adalah bagaimana kiranya pimpinan untuk bisa sebagai revisi Undang-Undang ASN dari inisiatif DPR ini memasukkan usulan kami itu tadi tanpa tes, ya, atau tes yang
khusus tadi. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan lama kerja sebagai pengadaan masa kerja. Ya, usia. Yang ketiga, harus ada norma yang tidak membatasi usia, Pak. Kalau dibatasi usia ini semua udah tua-tua, Pak. Mukanya ini pasti nggak ada yang katut. Ya, ini saya kira nomor satu, Pak. Yang kedua, sebagai tindak lanjut pertemuan ini, bolehlah kiranya kami sedikit meminta kepastian Pak Pimpinan untuk kalau bisa besok kami sudah bisa tembusan surat ke Presiden untuk hal ini, karena besok itu ulang tahunnya PBNI, Pak, 17 Maret yang ke-43 yang kami lakukan seluruh Indonesia, termasuk teman-teman kami di sini juga. Jadi alangkah bahagianya kalau surat Bapak kami bisa terima besok tembusannya, sebagai bahan kami juga untuk mengadvokasi pada pemerintah, Presiden dan menteri-menterinya. Yang ketiga, Pak, kami sering di peta kompli. Betul tadi Pak Hendro kan sampaikan bahwa ada sering di daerah, tetapi kata kepala daerah kami belum ada ajuan dari pusat. Nah, sehingga kami bingung ini mana yang benar. Oleh karena itu saya kira dalam konteks yang ketiga ini juga kami mohon kiranya fasilitasi dan advokasi pada kementerian yang membawa pemerintah daerah agar bisa ini terutama komisi 2 ini agar bisa ini diinformasikan kalau memang perannya pemerintah daerah, ya bupati harus, kenapa harus kita yang mendata gitu kira-kira ya. Harusnya pemerintah Pak yang mendata, karena institusi mereka ini bekerja di institusi pelayanan milik pemerintah. Masa swasta yang mendata, kira-kira begitu Pak. Kami mohon kiranya yang mendata juga pemerintah supaya aturan, dan jangan sampai nanti yang baru-baru lulus itu bisa jadi PNS, sementara kami yang dari 15 tahunan tidak jadi PNS. Itulah kita. Saya kira itu konkretnya Pak dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Terakhir, mohon izin pimpinan Bapak Grison dan Pak Sareng dan Pak Hendro, kami mewakili teman-teman dari pengurus DPW Provinsi Jawa Timur, Bapak. Hanya sekedar menambah aja untuk data. Kami di Jawa Timur ini memang khusus, gak sama dengan provinsi lain. Kita punya tenaga perawat kontraktor Kesdes, Pak. Kurang lebihnya 4.000 sekian. Yang itu adalah digaji oleh daerah, separuh dari kabupaten dan separuh dari provinsi. Provinsi menggaji 1.400.000 sekian, daerah minimal 500, Pak. Sehingga rata-rata teman kita sudah menerima gaji kurang lebih 2 juta sekian. Ini sudah tahun yang kelima, tapi hanya diperpanjang kontrak per tahun, Pak, karena nggak ada payung hukum dari pusat untuk kontrak PTT perawat. Sedangkan profesi lain ada, itu loh Pak. Ini juga mohon diprioritaskan. Seandainya nanti pun ada PNS ya, kita mohon lah Pak, teman-teman kita yang sudah mengabdi 5 tahun ini adalah tahun kelima, karena juga di daerah itu penting sekali untuk adanya perawat. Jadi ini sebagai petugas Ponkesdes, Pondok Kesehatan Desa, di mana di setiap desa itu ada perawat dan bidan, Pak. Sedangkan temannya bidan sudah diangkat sama-sama PTT, sedangkan yang lainnya kan belum, tentunya juga kasihan pada mereka. Saya pikir ini Pak, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian. Jadi kami sudah menerima informasi semua. Kalau ada dokumen, tolong juga disampaikan kepada saya atau surat ya, sehingga ini bisa menjadi acuan. Selain apa yang tadi disampaikan sudah secara lisan, acuan bagi kami yang di Komisi 2 itu akan dibahas lebih mendetail nanti. Tapi saya sebagai pimpinan DPR, saya bisa meneruskan langsung surat Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepada instansi-instansi terkait, gitu ya. Jadi kalau ada, sampaikan kepada saya secepat mungkin akan saya berikan tembusan juga. Ya. Jadi kalau ada sekarang lebih bagus sekarang. Mudah-mudahan besok juga bisa saya tembuskan, tetapi harus ditujukan kepada saya, ya, supaya bisa kita teruskan kepada instansi pemerintah yang terkait. Jadi demikian Ibu-ibu dan Bapak-bapak, ya, kami terima aspirasi, kami juga prihatin atas kejadian ini. Artinya tidak bolehlah ada profesi yang sebenarnya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kurang ada penghargaan, apalagi tidak jelas statusnya.
Jadi kami sampaikan, kami tegaskan, kami tentu sangat mendukung upaya dari PPNI untuk kepada para anggotanya atau kepada para perawat yang jumlahnya masih tadi mungkin belasan ribu yang belum jelas status dan belum mendapatkan keadilan. Ya, marilah kita perjuangkan bersama-sama. Dalam payung yang lebih besar, DPR akan berjuang untuk melakukan revisi undang-undang ASN. Saya kira demikian.